Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah bagi kita semua sekaligus uswah atau teladan. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur saat ini kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berupa keutamaan, yakni keutamaan ampunan yang luas, ampunan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mentadaburi salah satu ayat di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun. Wa khusira, dan dikumpulkan li Sulaimana, kepada Sulaiman, junuduhu, pasukan-pasukan Sulaiman, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, lan manusia, wa thairi, dan burung-burung. Fahum, adapun mereka semua itu yuzauna, dikumpulkan. Hatta idza atau ala wadin namli. Hatta idza atau, sehingga ketika mereka semua sampai ala wadin namli, pada sebuah lembah semut. Qalat, maka berkata namlatun, salah satu semut, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu, masuklah kalian masakinakum, rumah-rumah kalian, la yahtimannakum, jangan sampai menginjak kalian semua, Sulaimanu, Nabi Sulaiman, wa junuduhu, dan pasukan-pasukannya, wa hum la yash'urun, sedangkan mereka semua itu tidak merasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya seekor semut memberikan rambu-rambu atau menyampaikan sebuah pesan kepada bala tentaranya untuk masuk ke dalam rumahnya, supaya mereka itu selamat daripada injakan bala tentara Nabi Sulaiman. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya semut yang kecil, ya, itu menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita di saat ini, di waktu musim wabah yang saat ini menjangkit sebagian masyarakat dunia, yakni COVID-19. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya kita sebagai manusia diingatkan supaya kita selamat daripada virus ini atau wabah ini. Salah satu anjuran, salah satu perintah adalah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada wabah ini. Ini adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kita bisa belajar daripada semut berupa nilai gotong royong.
ya, nilai gotong royong. Ya, ketika semut itu menemukan sebuah makanan yang mana makanan tersebut itu lebih berat daripada tubuhnya, ya, maka mereka akan memanggil teman-temannya, ya, dan mereka angkat bersama-sama makanan tersebut. Semut tidak punya karakter egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi semut pun pula memikirkan saudara-saudaranya. Ya, ketika salah satu di antara mereka itu sedang kelaparan, maka yang lain pun juga akan memberikan apa yang mereka miliki. Nah, begitu pula kita sebagai umat manusia yang saat ini, ya, lagi mengalami musibah atau masalah wabah semacam ini. Tentu kita sebagai kaum muslimin tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi belajarlah untuk pula memikirkan saudara-saudara kita, yang tentunya tidak semua saudara-saudara kita itu cukup, ya, tetapi ada pula di antara saudara-saudara kita itu kekurangan, ya. Ada di antara saudara kita yang mereka itu kekurangan, tetapi mereka itu sungkan atau tidak berani untuk menyampaikan kekurangan-kekurangannya, ya. Orang-orang demikian itu patut untuk kita bantu. Lah, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin itu seperti halnya satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak layak seorang mukmin hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi seorang mukmin itu hendaknya saling menguatkan. Ketika ada saudaranya yang kekurangan, hendaknya kita itu memberikan bantuan apa yang kita miliki, ya, guna mencukupi kebutuhan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam ayat, ya, berikutnya, fatabassama dhahikam min qawliha faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya. Ketika Nabi Sulaiman itu melihat semut, ya, dan bala tentaranya itu menyampaikan pesan tersebut, Nabi Sulaiman itu tersenyum, ya, sampai beliau itu tertawa. Sebab apa? Sebab ucapan yang disampaikan oleh semut tersebut, ya, betapa luar biasanya semut itu. Selanjutnya Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah, ya, wa qala rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah kepadaku, ya, atau ilhamkanlah kepadaku an ashkura nikmatakallati, supaya aku itu bisa bersyukur, ya, atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, kata Nabi Sulaiman. Siapa orang tua daripada Nabi Sulaiman? Yakni Nabi Daud, ya, diberikan yang namanya anugerah-anugerah, ya, bisa berbicara dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan jin, bisa menundukkan angin dan lain sebagainya, ya. Nabi Sulaiman, ya, minta ilham kepada Allah, apa? Supaya bisa bersyukur. Ini pelajaran bagi kita. Apa itu? Jadilah manusia yang pandai, ya, untuk bisa bersyukur, ya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah berupa istana, kekayaan yang begitu luar biasa banyaknya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak sedikit pun terbesit, ya, merasa lebih hebat, merasa luar biasa, merasa paling kaya. Tapi Nabi Sulaiman itu tetap tawadhu istilahnya. Bahkan kebiasaan daripada Nabi Sulaiman itu diceritakan disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasannya beliau itu biasa mojok, ya, di sebuah tempat ibadah, ya, dan beliau itu keluar, istilahnya berkumpul
dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Dan beliau itu menyampaikan, miskinun jalasa miskinan. Orang-orang miskin sini-sini berkumpul dengan orang miskin. Jadi beliau itu merasa miskin, ya. Tidak merasa menjadi orang-orang yang hebat dan lain sebagainya. Ini karakter, ya, watak atau kehebatan daripada Nabi Sulaiman. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya, saya ini bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya, ini penting bagi kita yang saat ini, ya, kita semua telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa? Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Ya, mulai dari nikmat, ya, lahir ataupun nikmat batin. Contoh satu saja, nikmat hidup yang saat ini kita rasakan, ya. Betapa luasnya kasih sayang Allah, ya. Kita diberikan nikmat hidup ini, bisa bernafas ini, itu sudah luar biasa, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nafas kita, ya, setengah jam saja, enggak usah lama-lama, mungkin 10 menit saja, mungkin kita sudah diberangkatkan ke kuburan, ya. Maka dari itu penting bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Berdoa beliau hanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Dan beliau berdoa pula kepada Allah, an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku supaya aku itu bisa beramal yang dengan amal tersebut itu Engkau ridho. Engkau ridho kepadaku, ya. Kita beramal hakikatnya untuk kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri. Kita beramal, ya, bukan hanya, ya, supaya kita itu lulus, ya, supaya kita itu bebas daripada jeratan hukum, tetapi kita beramal supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi, doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmat-Mu pada golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya, ini doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi, di waktu ini atau di saat ini, mari kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah yang saat ini melanda masyarakat kita, mudah-mudahan lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa kembali beribadah di masjid-masjid, di musola-musola, ikut memakmurkan kembali rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini kita semua beribadah hanya di rumah kita, tapi itu sebetulnya tidak mengurangi akan nilai pahala yang telah Allah janjikan, ya. Yang penting niat kita, apabila niat kita benar, kita beribadah di rumah dengan tujuan untuk menegakkan syariat Allah, tujuan untuk taat kepada Allah, menyelamatkan diri kita daripada wabah yang saat ini terjadi, maka amaliyah kita itu dicatat sebagaimana kita sholat, ya, di musola ataupun di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.